Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu. Sehat nggih? Iya. Sehat nggih? Bapak Ibu, untuk hari ini pendampingan UB-nya dengan saya, karena kemarin saya masih punya utang 90 menit nggih Bapak Ibu. Dan alhamdulillah ini kebetulan saya ada punya bocoran soal mengenai soal yang kemarin di angkatan 1 yang telah dilaksanakan oleh angkatan 1. Nah, ini Bapak Ibu, sebelum kita memulai untuk pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu, nggih. Kemudian kira-kira siapa yang akan memimpin berdoa ini kira-kira? Ini sepertinya belum semuanya, nggih, yang join di Jimit, masih ada sekitar 15 orang, berarti hanya separuh ya? Berarti 20 orang lagi Bu belum masuk. Oh, 20 orang. Ya. Ini tapi masih 15 sepertinya. Nggak apa-apa, nanti mungkin bisa menyusul. Contoh, Pak Wahyudi mungkin bisa memimpin Bapak Ibu yang lain bisa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa sebelum mulai belajar pada siang ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kemudian apa yang kita harapkan tercapai dan semuanya diberi kesehatan. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih Pak Wahyudi sudah memimpin berdoa. Nah, Bapak Ibu, untuk soalnya ini saya share di grup dulu atau langsung saya share screen di sini, Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan ternyata saya dapat informasi untuk keseluruhan soal UP itu ada 120 soal, Bapak Ibu. Itu sudah termasuk pedagogi dan profesional. Dan itu diselesaikan dalam waktu mungkin 100 menit atau berapa menit ini. Nah, ini waktunya ini saya yang belum paham juga, belum tanya. Kemarin kalau dari angkatan 1, alhamdulillah sebagian besar banyak yang lulus Bapak Ibu, walaupun ada beberapa yang masih belum beruntung. Nah, semoga untuk yang di angkatan kedua ini lulus semua nggih Bapak Ibu. Amin. Amin, amin, amin. Nah, ini Bapak Ibu, sebenarnya kan sebelumnya saya sudah menjanjikan Bapak Ibu untuk memahami, untuk mempelajari materi mengenai program linier, nggih. Tapi karena ini kebetulan saya, bukan saya, kami, kami dapat bocoran soal dari angkatan 1, bagaimana kalau kita membahas untuk soal bocoran itu Bapak Ibu. Setuju nggih? Setuju Bu Yuli. Setuju Bu Yuli, setuju. Nah, ini saya share dulu Bapak Ibu. Ini mungkin hanya beberapa Bapak Ibu yang dicatat oleh Bapak Ibu di angkatan pertama. Ini ada 38 soal sepertinya. Tapi ini sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan soalnya mirip-mirip lah dengan UP berikutnya. Nah, kemudian untuk informasi UKIN, Bapak Ibu, ada kemungkinan nanti diikutkan atau digabungkan dengan Kemdikbud yang angkatan kedua serta Kemenak yang angkatan ketiga, karena ini kan sudah mau selesai semua. Jadi ada kemungkinan besar semuanya dijadikan satu, kemudian UKIN dan UP-nya ya pelaksanaannya juga ada kemungkinan besar dilaksanakan juga dengan hari yang sama, gitu Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya yang untuk angkatan kedua, Bapak Ibu ini kan sudah selesai, udah lama nggih, hampir 2 minggu lebih ya sepertinya. Iya Bu.
Iya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu nanti kesempatan untuk belajar mendalami UP-nya ini lebih banyak waktunya daripada di angkatan ketiga dan Kemdikbud yang angkatan kedua. Nah ini Bapak Ibu sebentar. Saya kirimkan dulu untuk soal-soalnya. Karena ini ada 38 soal, Bapak Ibu ada kemungkinan besar kalau cukup waktunya alhamdulillah, kalau tidak cukup waktunya mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan teman saya nggih. Dengan Bu Fadila sepertinya Bu Fadila masih kurang 1 kali pertemuan untuk pendalaman UP di angkatan kedua ini. Kalau saya kurang kemarin terakhir dengan Bu Firda nggih, Bapak Ibu. Ya Bu, sama Bu Firda. Jangan Bu Khairunisa Firda. Oh nggih, Bu Firda. Bentar. Dulu. Nah, ini sambil saya share screen Bapak Ibu untuk yang soalnya sambil saya kirimkan di grup. Terlihat nggih Bapak Ibu? Sampun terlihat Bapak Ibu? Udah Bu. Sudah ada Bu. Udah Oke. ada. Nah ini ada soal nomor 1 Bapak Ibu mengenai limit ya. Fx sama dengan 6 akar 10 min X dikurangi 6 akar 8 plus X per X min 1. Continue di X sama dengan 1. Nah yang dicari adalah F1-nya. Bapak Ibu monggo mungkin bisa mencoba dulu untuk 3 soal pertama dulu. Dari nomor 1 sampai nomor 3. Setelah itu kita bahas nih. Dicoba dulu selama 9 menit. 1 soal 3 menit Bapak Ibu. Udah saya mengirim juga yang di grup WA. Bagaimana Bapak Ibu sudah ketemu untuk yang soal nomor 1? Untuk F1-nya sama dengan berapa kira-kira? Ini kan berarti seperti mencari limitnya nggih. Jadi limit. Ini warnanya merah. Mencari
cari warnanya ini nggak ketemu. Export text. Ini Bapak Ibu berarti limit, karena ini continue di X sama dengan 1, berarti limit X mendekati 1 nggih Bapak Ibu. Kemudian fx-nya kita masukkan di sini, berarti 6 akar 10 min X dikurangi 6 akar 8 plus X per X min 1. Nah, cara mencari limitnya bagaimana ini Bapak Ibu? Untuk cara cepatnya mungkin Bapak Ibu, karena ini kan biasanya untuk mengerjakan soal juga membutuhkan waktu yang cepat. Biasanya kalau di sini ada X-nya mendekati 1 atau X-nya mendekati nilai di sini, berupa nilai. Biasanya menggunakan apa Bapak Ibu? Dikalikan sekawan tuh. Dikalikan sekawan. Oke, karena ini bentuknya akar nggih. Kalau cara cepatnya yang selain itu Bapak Ibu mungkin? Limit X mendekati 1, ini disederhanakan dulu nggih Bapak Ibu. 6-nya dikeluarkan boleh nggih? Boleh. 6 berarti di sini akar 10 min X. Oh, enggak kelihatan sudah. Dikurangi cukup. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kalau ada seperti ini biasanya cara cepatnya kan dengan menggunakan turunan nggih. Atau Bapak Ibu sudah ada yang ketemu untuk soal nomor 1? 6, ini akar 10 min X dikurangi akar 8 ditambah X per X min 1. Bapak Ibu nyoba ngerjakan dengan menggunakan perkalian sekawan Bapak Ibu. Apa tidak menggunakan turunan? Untuk lebih cepatnya. Bapak Ibu. Sebentar, kalau saya tulis di sini tidak muat Bapak Ibu. Bentar. Saya share screen di sebentar. Bapak Ibu sudah mencoba soal yang nomor 1. Sebentar, saya ini. Bapak Ibu coba di chat nggih. Di chat itu ada nah ini. Ya. Continue. Bapak Ibu coba melanjutkan yang di chat itu nggih Bapak Ibu. Sambil saya tuliskan
soalnya di sini. Nah, kalau saya share screen di PDF-nya di situ tidak cukup PDF-nya. Ini jadi jadinya ada limit X mendekati 1. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Saya share screen di whiteboard. Apa terlihat Bapak Ibu? Belum ya? Bapak Ibu Belum, Bu. klik di chat. Di chat yang sudah saya kirimkan di situ yang paling bawah. Saya share. Sudah. Nah, ada yang sudah bergabung, tapi satu orang ini masih. Monggo Bapak Ibu coba klik di chat. Di situ ada whiteboard. Baru 3 orang ya Bapak Ibu. Harus install aplikasi dulu ya, Bu. Oh, harus install apa? Aplikasi dulu karena ini pakai HP. Oh, apa enggak bisa Bu kalau lewat HP? Nggak bisa langsung masuk. Oh, enggak bisa langsung masuk, tapi sebenarnya bisa. Kalau pakai laptop bisa, Bu. Kalau pakai HP Kalau pakai belum. HP enggak bisa. Atau saya tuliskan di Word biasa gitu, Bapak Ibu. Jadi saya share screen-nya berupa Word. Atau bagaimana Bapak Ibu? Saya mengikuti Bapak Ibu saja. Monggo. Aja sih, Bu, bebas, Bu. Oh, oke. Kalau begitu berarti ini bentar. Saya silang dulu untuk yang whiteboard-nya, berarti langsung saya share screen di sini saja. Nah, ini. Ibu, jadi untuk yang soal nomor 1, nomor 1 di sini tadi berarti kan ada limit X mendekati 1. Bentar, saya tidak bisa lihat ininya. 6. 6-nya saya keluarkan ya, berarti 6. Berarti di sini akar 10 min X dikurangi akar berapa Bapak Ibu? 8 tambah X. 8 ditambah X. Kemudian bawahnya X min 1 ya? Iya. Baik Bapak Ibu. Jadi untuk cara cepatnya, sebenarnya Bapak Ibu bisa langsung menggunakan kaidah yang L'Hopital itu Bapak Ibu. L'Hopital ini biasanya kan menggunakan turunan G. Jadi tapi di sini syaratnya X-nya di situ harus mendekati suatu nilai. Atau X-nya itu mendekati ya selain 0 dan selain tak hingga kalau tidak salah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan di sini X-nya mendekati 1, berarti ini masih bisa menggunakan turunan. Nah, kalau mau menggunakan turunan, tidak harus bentuknya yang turunan U per V Bapak Ibu. Jadi masing-masing dari pembilang dan menyebut itu diturunkan. Nah, kalau yang di bagian atas Bapak Ibu kalau diturunkan jadinya bagaimana Bapak Ibu? Berarti ini 6 itu boleh dikeluarkan di sini nggih. 6 limit X mendekati 1, kemudian ini akar 10 min X dikurangi akar 8 plus X per X min 1. Nah, yang diturunkan di sini berarti yang limitnya di sini Bapak Ibu. Jadi 6 dikali turunannya di berapa Bapak Ibu? Jadi ini ke 10 min X pangkat setengah nggih. Setengah kali 10 min X. Berarti setengah dikali 10 min X pangkatnya dikurangi 1 berarti
min setengah nggih? Min setengah. Kemudian masih dikalikan turunannya yang 10 min X nggih? Ya, min 1. Berarti min 1. Kemudian dikurangi, hati-hati kalau dikurangi berarti dikurung. Kemudian 8 plus X. Oh, setengah ya? Setengah. Dikurangi setengah. Kemudian 8 ditambah X pangkat min setengah dikali 1 ya? 1. Kemudian yang di bawah ini saya kurungi. Kemudian dibagi dengan 1. Nah, ini berarti 6. Jadi setengah, min setengah nggih? Min setengah berarti 1 per akar 10 min X nggih Bapak Ibu? Begini nggih? Dikurangi 1 per 2 dikali 1 per akar 8 plus Tambah X. X. Bawahnya kan per 1 berarti dianggap sudah selesai. Nah, ini berarti 6. Jadinya min setengah. Oh. Nah, kalau sudah seperti ini, kenapa? Difaktorkan min setengahnya. Oh, boleh. Dikeluarkan nggih berarti dikali min setengah. Berarti yang di dalam jadinya 1 per akar 10 min X. Ditambah atau plus ini? Ditambah atau plus? Ditambah atau dikurangi Bapak Ibu? Ditambah nggih? Tambah, Bu. 1 per akar 8 plus X. Nah, ini kurungnya ada 2. Kemudian 6 dikali min setengah, min 3 nggih. Kemudian Bapak Ibu ini kalau sudah seperti ini, X-nya itu, X mendekati 1 ini diganti menjadi 1. Jadi disubstitusi. Berarti 1 per 10 dikurangi 1 akar 9. Berarti 3 ditambah 1 per akar 9. sama nggih? Seperti ini nggih berarti. Sama aja, berarti min 3 dikali 2 per 3. Kok enggak bisa ini? 2 per 3. Nah, ini coret berarti hasilnya adalah min 2. Gini Bapak Ibu. Jadi lebih cepat menggunakan aturan L'Hopital daripada nanti Bapak Ibu masih harus mengalihkan sekawannya yang di atas ini. Tapi untuk mengajar biasanya menggunakan perkalian sekawan nggih Bapak Ibu. Sampun paham nggih Bapak Ibu untuk yang soal nomor 1? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, kemudian lanjut yang di soal nomor 2 Bapak Ibu. Nomor 2. Di situ ada segitiga ABC. Ini ya. Bapak Ibu sudah dapat soalnya nggih? Saya sudah share di grup WA. Ada, Bu. Sudah, Bu. Segitiga ABC, siku-siku di C, panjang AC sama aja dengan 5/2 BC. D itu di tengah-tengah BC, dan E terletak pada AB sehingga DE ini tegak lurus dengan AB. Tentukan perbandingan luas DEB dan ABC. Nah, dicoba dulu Bapak Ibu. 4 menit nggih Bapak Ibu? Nah. Coba dulu Bapak Ibu. Ini sepertinya kaitannya yang untuk soal nomor 2 berarti geometri menggunakan perbandingan dan kesebangunan sepertinya ini Bapak Ibu.
Kalau berdasarkan informasi dari Bapak Ibu yang angkatan 1, kebanyakan ternyata untuk yang soal pedagoginya itu Bapak Ibu lebih mengarah seperti aplikasi, seperti misalkan GeoGebra itu cocoknya dengan materi apa. Nah, seperti itu. Jadi langsung seperti aplikasinya kalau di kelas itu bagaimana, begitu Bapak Ibu, untuk yang soal pedagogi. Kemudian ada teori belajar juga, seperti teori belajar DINS, itu bagaimana saya juga agak lupa kemarin itu. Jadi banyak yang soalnya itu langsung pada aplikasi dari teori-teori belajar. Jadi misalkan kalau teori DINS bisa diaplikasikan di kelas, misalkan dengan apa, seperti itu. Kapan Bu kira-kira ya Bu? Kenapa? Kapan kira-kira ya? Desember tanggal berapa Bu? Ukin ini Bu. Desember UP apa UKIN-nya? Ukin dulu sama UP-nya. Kira-kira ya, lebih dulu UKIN dulu, baru setelah itu UP. Kalau tanggal UKIN-nya berapa kira-kira Bu? ini kan sekarang ini untuk yang PPL yang Kemdikbud yang angkatan kedua ini, PPL-nya kan ada sebanyak 4 kali Bapak Ibu. Kalau Kemenak kan hanya 2 kali nggih. Jadi ada kemungkinan Desember itu memang. Desember tapi masih belum tahu minggu keberapa. Karena ini masih sepertinya PPL ke-3. Belum yang PPL ke-4 sepertinya Bapak Ibu. Iya Bu, baru PPL ke-3. Ini kan sudah pertengahan bulan November, jadi ada kemungkinan masih sekitar 2 minggu atau 3 minggu lagi mungkin untuk UKIN-nya. Kalau dari UKIN ke UP itu ada kemungkinan seminggu apa ya? Seminggu apa atau 2 minggu, seminggu lebih atau bagaimana? Saya juga lupa Bapak Ibu. Karena kalau sudah UKIN dan UP itu biasanya saya sudah tidak ikut informasinya Bapak Ibu. Ini Bu, yang nggak lulus di angkatan 1 kan kemungkinan ikut UP di kita, di angkatan 2 ya? Di-taker nggih? Enggak Bapak Ibu. Jadi kalau sudah enggak lulus yang di angkatan pertama, retakernya itu ada kemungkinan karena ada retakernya ini setelah bukan ikut UP lagi di angkatan Bapak Ibu, ada kemungkinan tahun depan sepertinya Bapak Ibu, karena ini kan hanya tersisa 1 bulan lagi. Biasanya anggarannya itu diikutkan di tahun berikutnya, biasanya gitu. Susah. Jadi kalau ya yang mau ikut ujian retaker ya berarti ada kemungkinan besar masih di tahun depan. Tahun depan enggak tahu di bulan apa. Gitu Bapak Ibu. Untuk pembekalan UKIN juga belum ada info Bu Yuli. Nggih, masih belum ada info karena memang untuk pembekalan UKIN itu biasanya mendekati UKIN. Jadi kalau hari Senin itu UKIN, ada kemungkinan pembekalannya itu ya hari Jumatnya atau hari Sabtunya, 3 hari atau 2 hari sebelum UKIN itu, Bapak Ibu. Tak kira dari awal-awal gitu. Padahal ini masalahnya masih bingung. Mau ditanyakan. Bingung kenapa, Bu? Portofolionya. Oh, tapi portofolio sudah beres, Bapak Ibu? Ya masih mempersiapkan, tapi kan masih ada beberapa hal yang kayaknya tuh kurang paham. Portofolionya itu kan memang mengumpulkan seperti sertifikat itu nggak Bapak Ibu? Atau beda? Iya, iya. Nah kami tuh masih bingung yang refleksi itu loh Bu.
Oh, yang refleksi. Nah, itu saya tidak paham kalau sudah menjurus ke situ, Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin bisa menanyakan pada dosen atau guru pamong di mana di kelompok masing-masing. Kalau sudah menjurus ke situ, saya tidak paham, Bapak Ibu. Mungkin bisa dilanjutkan, Bapak Ibu, untuk yang Monggo, Bu. Oke. Bagaimana Bapak Ibu sudah dicoba, Bu? Untuk yang soal nomor 2, apa sudah? Soal nomor 2 ini, sebentar. Bunyi ini di salah satu device-nya disamankan aja. Ya Allah, ya Bu. Double suaranya. Bentar, yang nomornya. Jadi untuk nomor 2 di sini ada ABC Bapak Ibu. Maaf ini mungkin gambarnya jelek. Segitiga di siku-sikunya di Bu Yuli maaf. Bu Nikma di-mute dulu. Oh ya Bu, sorry. Atau satu device saja, Bu Nikma menggunakan satu device saja sudah cukup, tidak apa-apa. Nah, ini Bapak Ibu untuk yang sudah tidak gemah. Jadi untuk yang soal nomor 1 sudah dicoba Bapak Ibu, mendapatkan berapa perbandingan dari luas segitiga ABC dengan luas segitiga DEB, perbandingan luas DEB dan ABC kebalik tadi. Jadi ini soalnya acak biasanya Bapak Ibu, jadi tidak harus di soal itu Bapak Ibu tiap soal itu misalkan nomor 1 itu yang limit. Ada kemungkinan yang soal nomor 1 di sini, di Bapak Ibu yang lain kemungkinan soalnya loncat di soal nomor 44. Jadi acak, seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk yang nomor 2, ada segitiga ABC dengan siku-siku di C. Nah, ini. Misal di sini ada A, ini ada B, kemudian siku-siku di C. Kemudian setelah itu panjang AC sama dengan 5/2 BC. Panjang AC-nya ini sama aja dengan 5/2 dari BC. Nggih. Kemudian setelah itu D di tengah-tengah BC. D itu di tengah-tengah BC. Berarti ini B. Di sini ada D. Kemudian E berada di titik AB sedemikian hingga DE ini tegak lurus dengan AB, nggih. DE tegak lurus dengan AB. Berarti ini saya buat tegak lurus dengan AB. Nah, di sini ada E. Kelihatan nggih Bapak Ibu? Terlihat nggih? Ada Bu. Gambarnya kecil. Kelihatan Bu. Ini di sini agak ramai. Ponaan sama-sama datang. Ya Bu, lihat. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan luas segitiga DEB dengan luas segitiga ABC atau ACB. Boleh. Nah, ini perbandingannya berapa? Bapak Ibu tadi sudah mencoba, dapatnya bagaimana Bapak Ibu? Sudah dapat berupa angka Bapak Ibu? Atau berupa nilai? Atau berupa masih variabel? Nah ini. Baik Bapak Ibu.
Ini kalau mau menggunakan, kenapa? Bagaimana Bapak Ibu, sudah ketemu untuk yang soal nomor 2? Dapat. Jadi ini kalau misalkan mau mencari luas segitiga DEB berarti bagaimana Bapak Ibu? Setengah kali 5/2 BC kali BC ya Bu? DEB? Kalau segitiga DEB? Bagaimana Bu tadi? Setengah kali DE kali BE Bu. Setengah kali BE kali DE. Oke. Kemudian dibandingkan dengan kalau ACB, segitiga ACB. Setengah kali AC kali BC. Setengah kali AC kali BC. Ini nggih. Berarti ini kan sama-sama dicoret setengahnya. BE per DE sama aja dengan BE dikali DE dibanding dengan AC banding bukan banding dikali BC. AC dikalikan BC. Kemudian bagaimana Bapak Ibu? Apa ada kaitannya kira-kira? BE sama DE. Kalau kita lihat dari kesebangunan Bapak Ibu. Jadi ada, ini kan berarti segitiga BED dengan BED dengan BCA di sini sebangun nggih kira-kira Bapak Ibu? Jadi kalau misalkan di sini ada segitiga kecil yaitu D, E, B, kemudian ada segitiga yang besar di sini segitiga B, C, A. Betul nggak Bapak Ibu untuk hurufnya di sini? Sudut B-nya sama di D. Oh iya, sudut B-nya sama nggih. Oh iya, berarti kebalik. Saya hapus. Oh iya, sudut B-nya sama nggih Bapak Ibu, berarti ditukar aja. Di sini ada A, di sini B. Begini nggih Bapak Ibu? Betul, Bu. Nah, berarti kalau seperti ini, DE ini dia pasangannya AC. Kemudian BE dengan CB atau BC. Kemudian yang terakhir yaitu DB dengan AB. Ini ya, kira-kira yang dipakai yang mana Bapak Ibu? Yang DEAC sama BEBC. DEAC dengan BEBC ini nggih berarti. Ya, karena kan cari alas sama tinggi ya. Alas sama tingginya. Nah, kalau yang sudah diketahui ternyata untuk AC-nya itu sama aja dengan 5/2 BC nggih Bapak Ibu? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, kalau DE sama BE-nya, kalau BE-nya, oh ya, ini saya tulis sendiri. Tulis dulu. DE, AC-nya ini kan 5/2 BC nggih. Kemudian BE-nya ini saya tulis tetap BE, kemudian ini BC. Ini boleh disilang, boleh di hapus nggih Bapak Ibu. Maksudnya sudah terbagi habis. Terbagi habis dengan BC. Habis terbagi. Nah, ini berarti kalau begitu jadinya bagaimana Bapak Ibu? BE sama dengan 2/5 DE. BE
sama dengan DE sama 5 per 2 5/2 BE. BE. DE sama dengan 5/2 BE. BE gini nggih. Iya. Nah, DE sama dengan 5/2 BE. Nah, kalau kita langsung substitusikan ke sini atau ada yang perlu diselesaikan lagi Bapak Ibu di sini? Ini tadi kalau dari perbandingan luasnya itu kan berarti ada BE, DE dikali DE, BE dikali DE, BE dikali DE dibanding, atau gini ya, saya buat pecahan gini saja Bapak Ibu. AC kali BC. Nah, ini berarti sama aja dengan BE-nya tetap ya Bapak Ibu. BE-nya tetap dikali DE-nya semisal diganti dengan ini. Berarti 5/2 BE. Gini nggih. Kemudian AC-nya itu kan sama aja dengan 5/2 BC nggih Bapak Ibu. 5/2 BC. Kemudian di sini juga BC. BC-nya kan tetap. Ini juga bisa dicoret nggih. Berarti sama aja dengan BE kuadrat berbanding BC kuadrat. BC kuadrat. Nah, ini maksudnya panjangnya. Panjang BE kuadrat sama dengan panjang BE kuadrat per BC, panjang BC kuadrat. BE sama BC. Kemudian ada yang bisa diotak-atik lagi enggak Bapak Ibu dari sini? Nah, ini kan kemarin yang diberikan itu Bapak Ibu yang di angkatan 1 hanya menuliskan soalnya, jadi tidak menuliskan pilihan jawabannya. Nah, ini enggak tahu yang untuk soal nomor 2 hasilnya itu memang berbentuk seperti ini atau berupa angka. Kalau memang sudah bentuknya variabel, artinya berarti kalau sampai sini sudah selesai. Gitu nggih, Bapak Ibu. Tapi kalau angka, berarti ini harus diotak-atik lagi. Gimana caranya nanti supaya dapat berupa nilai. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, dari sini ada yang bisa diotak-atik lagi enggak, Bapak Ibu? BE kuadrat per BC kuadrat. BC itu separuhnya BD. Bisa enggak seperti itu ya? Kalau BC berarti 2 kalinya BD. Nah, kemarin itu sebenarnya saya juga dapat jawaban dari Bapak Ibu angkatan yang pertama yang untuk soal nomor 2 ini. Nah, tapi anehnya ini untuk DE-nya itu tegak lurus dengan BC. Kalau menurut Bapak Ibu apakah mungkin kira-kira DE-nya ini tegak lurus dengan BC? Mungkin enggak Bapak Ibu? Enggak mungkin ya. Karena kalau DE kan harusnya yang dari soalnya tegak lurus dengan KP. Kalau DE tegak lurus dengan BC, sudutnya masa 90 derajatnya ada 2? Nggak mungkin ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang chat. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Oh, mau pindah tempat dulu. Saya kira mau share jawaban. Jadi sistemnya kan bukan saya menggurui ya Bapak Ibu. Kita sharing bersama-sama saja karena saya juga baru dapat soalnya ini. Jadi memang belum mencoba dulu tadi soalnya. Jadi langsung dengan Bapak Ibu saya sharing kemudian kita coba bersama-sama.
Nah, untuk Bapak Ibu bagaimana untuk yang soal nomor 2, apakah mendapatkan hasil yang berupa nilai memang? Kalau ini kan saya tadi masih berupa variabel, yaitu panjang perbandingan luasnya itu sama aja dengan perbandingan dari perbandingan dari panjang BE kuadrat per panjang BC kuadrat. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada mendapatkan nilai untuk yang nomor 2? Kalau tidak ada, atau cukup sampai di situ aja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu dicoba sendiri mengotak-ngatik yang nomor 2 supaya dapat hasilnya. Itu nggih, Bapak Ibu. Nah, mau tanya. Siapa tadi yang mau tanya? Mungkin menemukan Bu Vera, mungkin menemukan hasilnya yang soal nomor 2. Ya, Bapak Ibu lanjut aja nggih yang soal nomor 3. Ini kalau yang soal nomor 3 di sini, sebentar. Nah, soal nomor 3 ini seperti ini Bapak Ibu, banyak buah jambu adalah 125 kilo. Harga 1 kilonya 8.500. Setiap bulan bertambah 15 kilo. Tentukan rata-rata penjualan tiap bulan selama 2 tahun. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu? Coba dulu juga nggih. 3 menit saya juga mencoba. Coba 3 menit dulu. Dibawa sama kita. Tidak dibawa. Cimiku ini, untung aku ngomong, tuh nggak ngomong. Cimiku ini. Tuh nilai rapatku elek. Kamu nggak belajar? Loh, tapi nggak sebaiknya elek banget. Aku mau nunjukin. Ini kan rapotku. Nanti aja, Tante masih aja. Yang paling rendah itu 30. Bapak Ibu. Aduh, 30. Paling rendah 30. Bentar Bapak Ibu. Terus
Bagaimana Bapak Ibu sudah ketemu Bapak Ibu untuk yang soal nomor 3? Sepertinya ini ada gabungan sama barisan deret aritmatika nggih Bapak Ibu? Untuk rata-ratanya ini kan Iya jadi betul. bulannya itu berapa? Jadi kalau saya buatkan, atau Bapak Ibu sudah ketemu Bapak Ibu jawabannya? Belum nggih? Ini jadi untuk yang soal nomor 3 Bapak Ibu dicoba bersama-sama nggih. Nah ini untuk yang soal nomor 3. Jadi 1 kilonya jambunya ini harganya itu 8.500 nggih Bapak Ibu. Kemudian di awal bulan itu total jambunya ada 125 kilo. Nah, berarti untuk yang di bulan kedua, berarti di sini nanti kan Tambah 15 kilo. Jadi nambah 15. Kemudian yang berikutnya nanti ini, misalkan kalau ini ada A, ini A plus B misalkan, berarti di sini kan nanti jadinya A plus 2B. A plus 2B nggih Bapak Ibu. Begini nggih? Ya, betul Bu. Nah, berarti ini kan berbentuk seperti barisan aritmatika. Nah, jadi kalau untuk mau mencari jumlah, nah kalau mau mencari rata-ratanya kan sebenarnya di sini jumlah total gitu kan. Jumlah apa ini Bapak Ibu? Jumlah harganya nggih Bapak Ibu? Atau total harga? Kalau kilo dulu boleh ya Bu? Nanti dikalikan harga. Oh iya, boleh. Berarti ini diselesaikan dulu nggih? Betul. Nah, berarti ini kan mencari jumlahnya, berarti SN ya Bapak Ibu. Berarti A-nya misalkan 125, berarti bedanya sama aja dengan 15. Kalau N-nya berapa Bapak Ibu? Karena 2 tahun berarti 24. Jadi kalau mau mencari S24 sama dengan 24 per 2. 24 per 2, 2A ya Bapak Ibu ya. Ya. 2 kali 125 ditambah 23 kali 15. Betul, 23 kali 15. Jadi ini saja dengan 12. Ini berarti 250. Ini berapa Bapak Ibu? 375. Berarti totalnya berapa Bapak Ibu? Ini masih 23 kali 15 itu 345. 345. Itu enggak? Oh. Bukan 375 nggih. Begini nggih Bapak Ibu. Iya. 345 berarti 345 ditambah 250 dikali 12 7.140. 7.140. Begini nggih. 7.140 kilo. Ini kan selama 2 tahun ya Bapak Ibu. Iya. Dibagi 24. Berapa? Berarti ini untuk mencari rata-ratanya. Jadi kan dikalikan ya Bapak Ibu. Berapa tadi? 8.500 dikali dengan 7.140 gini ya. Dibagi 24. Tuh, dibagi 24. Berapa ini Bapak Ibu? Banyak angkanya. 714 kali 85 atau ini? 2 juta
2.528.750. Angkanya ada cantik nggih? 2.528. 28. Heeh. 750. 750. Nah, angkanya ada cantik ini. 2.528.750. Berarti ini gabungan Bapak Ibu, jadi tidak serta-merta langsung rata-rata, tapi lebih mudah dengan menggunakan deret aritmatika ini. Begitu nggih Bapak Ibu untuk yang soal nomor 3. Ada yang mau ditanyakan sampai sini Bapak Ibu untuk 3 soal. Nah, ini 3 soal saja sudah lebih dari 1 jam gitu. Tapi kan pembahasan ya Bapak Ibu. Jadi biar Bapak Ibu bisa mencoba, nanti baru dibahas. Nah, yang soal nomor 4, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Untuk 3 soal tadi yang sudah dibahas. Enggak Bu, apaan Bu? Oke, siap. Kemudian lanjut untuk yang soal nomor 4. Sini, nomor 4 berkaitan dengan mutlak, nilai mutlak dari 2x plus 7 per x min 1 lebih dari 1. Nah, ini pasti Bapak Ibu bisa nggih, nomor 4. Mau dibahas Bapak Ibu untuk yang soal nomor 4? Dibahas aja. Dibahas saja. Oke. Ini Bapak Ibu yang soal nomor 4. Nomor 4 di sini. Soal yang nomor 4. Nilai mutlak dari 2x plus 7 per x min 1. Miring-miring Bapak Ibu. Mohon maaf nih kalau tulisan saya ini jelek. Bentar. Ini mana tadi. Lebih dari 1 nggih Bapak Ibu. Nah, ini penyelesaiannya bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Bilangin Ibu? mutlaknya. Kenapa? Atau langsung dikuadratkan gitu? Apa bisa dikuadratkan langsung gitu Bapak Ibu? Boleh. Biasanya di sini kalau definisi dari mutlak, kalau misalkan ada mutlak x, di sini kan ada 2 nggih Bapak Ibu. Akan bernilai x jika x-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua akan bernilai negatif x jika x-nya di situ kurang dari 0. Nah, kalau ada bentuk pertidaksamaan seperti ini, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang masih ingat untuk sifat pertidaksamaan mutlak? Saya kok agak lupa Bapak Ibu. Ada yang masih ingat Bapak Ibu kira-kira? Sebentar, saya ambilkan bukunya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingat Bapak Ibu untuk sifatnya. Biasanya Bapak Ibu untuk penyelesaian mutlak ini bagaimana Bapak Ibu? Ya guys, kita lihat di akun.
Tante Riro itu. Mah kita mah punya Tante Riro. Gua di kulkas nggak pakai Tante Riro. Gua ada kresek. Gimana Bapak Ibu? Mata saya itu agak lupa. Mutlak. Ayo dipasangin Bah. Dipasangin. Kok nggak bisa hidup dipasanginnya? Oh, ini listrik kan dipasanginnya. Oh, begini Bapak Ibu, ternyata kemana? Ini pulpen. Hilang. Ma, itu bisa lihat mainan yang sunset. Mau kita, ayo kita. Nggak boleh nggak boleh mama nggak suka. Ayo. Saya dapat di Google ini Bapak Ibu. Ayo keluar. Bisa keluar. Iya. Lebih ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada fx, kalau ada mutlak fx, kemudian di sini lebih dari a, berarti ini nanti penyelesaiannya ada dua Bapak Ibu. Fx-nya di sini kurang dari min a atau fx-nya main bareng nggak apa-apa. lebih dari Kalau dibuka nggak boleh dibuka ayo. Ini nggih Bapak Ibu. Nah, kalau ada mutlak fx-nya kurang dari a, nah ini berarti nanti fx-nya bisa penyelesaiannya itu adalah fx kurang dari a lebih dari besar dari negatif. Ini nggih Bapak Ibu. Nah, jadi kalau seperti ini Bapak Ibu, jadi untuk ini 2x, berarti penyelesaiannya kan 2x plus 7 per x min 1 kurang dari negatif 1 atau 2x plus 7 per x min 1 lebih dari 1. Nah, ini. Nah, penyelesaiannya ini berarti kalau tandanya ketidaksamaan kan harus disamakan dulu nggih penyebutnya. Betul. Jadi digeser. Berarti 2x plus 7 per x min 1 dikurangi plus nggih Bapak Ibu. Plus x min 1 per x min 1 kurang dari 0. Jadi ini berarti 3x ditambah 6 per x min 1 kurang dari 0 nggih. Nah, Waalaikumsalam. Berarti ini penyelesaiannya bagaimana? Nanti selesaikan jadi satu nggih Bapak Ibu yang di sini. Kan harus menggunakan garis bilangan. Nah, kalau yang ini 2x plus 7 per x min 1, yang ini juga sama dikurangi nggih. X min 1 per x min 1 lebih dari 0. Gini nggih Bapak Ibu. Betul, Bu. Berarti ini penyelesaiannya x plus 8 per x min 1 lebih dari 0. Gini nggih. Kemudian kalau dibuat garis bilangannya, jadi di sini titik-titiknya ada berapa saja Bapak Ibu berarti? Min 8 nggih.
ada min 8, kemudian ada min 2, min 2, kemudian ada 1. ada 0, ini ada 1 gini nggih Bapak Ibu. Sini min 8 juga. Nah, kalau untuk yang di sini Bapak Ibu berarti kan X-nya itu min 2 dengan 1. Min 2 dengan 1. Nah, untuk daerah penyelesaiannya kan yang diambil kurang dari 0 ya Bapak Ibu. Kalau seandainya 0 kita substitusikan ke sini, berarti hasilnya kan 6 ya Bapak Ibu. Berarti di sini plus. Di sini min. Jadi kalau yang diambil kurang dari 0 berarti kan ke arah sana ya Bapak Ibu. Benar ya Bapak Ibu? Untuk yang gambar ini. Garis bilangan yang ini. Garis bilangan itu yang diambil kurang dari 0. Kurang dari 0. Kalau kita substitusi dengan 0 itu kan jadinya 6 per min 1, Bu. Itu kan jadi negatif. Oh iya ya. Iya. Min 6 ya? Iya. Oh iya betul. Bentar. Jadi kalau di 0-nya itu kan negatif, berarti yang di sini dong. Iya. Ini nggih? Iya. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu, jadi ini yang diambil. Kemudian kalau yang min 8 dan 1. Min 8 dan 1. Kalau 0-nya kita substitusikan, X-nya kita ganti 0, berarti kan min 8 juga. Tapi yang diambil positif nih. Berarti arahnya ke sana. Tapi jadi tidak ada irisan ya, Bu? Kenapa? Oh iya, ada 3 irisan ya jadinya. Nggak ada. Ini nggak ada irisan ya, Bu? Oh iya betul, nggak ada irisan. Iya, ada irisannya. Karena ini min 8 ke sana, ini 1 ke sana. Ya berarti penyelesaiannya semuanya diambil dong Bapak Ibu berarti. Sebentar. Oh iya, berarti ada 3 irisan, jadi X-nya kurang dari min 8, X-nya antara 1 dan min 2, begini nggih. Kemudian yang ketiga, X-nya lebih dari 1. Begini nggih Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Atau ada yang salah Bapak Ibu? 3X min 6, X-nya min 2, betul. Ini salah. 0, min 6, min. Di sana plus. Diambil min. Kalau min 8 sama 1. 8 sama 1. 0. Min disitu plus. Ya, berarti kalau tidak ada irisannya, jadi ya. Kalau dikuadratkan itu gimana, Bu? Kalau dikuadratkan hasilnya sama atau berbeda, Pak? Ketemu? Hasilnya berbeda, nantinya jadi satu bilangan. Maksudnya? Oh. Ketemu berapa, Pak, kalau dikuadratkan? Mungkin bisa di-share screen, Pak, hasil jawabannya. Boleh, mungkin boleh. Tapi kalau penyelesaiannya memang untuk mutlak kan memang seperti itu, nggih. Kalau yang lebih dari, itu seperti itu. Gimana Bapak Ibu?
Jadi kalau tidak ada irisannya ya berarti 3 itu himpunan penyelesaiannya nggih Bapak Ibu. Kalau yang kuadrat tadi bagaimana tadi? Dengan Pak Kalau yang Syafar? Oh, Pak Ade. Nggih, bagaimana Pak Ade? Mungkin bisa kalau di-share screen? Kalau dikuadratkan hasilnya apakah ada? Sebentar, kalau dikuadratkan. Nah, ini Pak Ade. saya coba, ini motretnya saya masih di kertas Bu, jadi saya coba di sini. Nggih, enggak apa-apa. Kalau dikuadratkan ini kan mutlak dari 3. Maaf. Rumusnya adalah 2. Mohon maaf Bu, saya itunya pentabnya ketinggalan. Ini kalau dikuadratkan mungkin pembilangnya ini kan nantinya jadi suara saya kedengaran Bu? Dengar Pak De? Dengar Pak. Terdengar Pak De. Kalau dikuadratkan ini jadinya kan nantinya mungkin teman-teman bisa sambil ngotret juga. Ini saya lupa pentabnya ketinggalan. Ini jadinya kan 4x kuadrat, yang pembilangnya itu jadi 4x kuadrat tambah 28x tambah 49 per x min 1 dikuadratkan. X kuadrat dan 2x plus 1. Gitu. Nah nanti itu ini juga tetap jadi 1 kuadratnya karena kebetulan satu kuadratnya 1. Jadi ini disamakan penyebut dengan tadi, sama dengan konsep Ibu tadi. Kalau ini dibuat pembilangnya jadi 4x kuadrat tambah 28x tambah 49 dikurangi x kuadrat tambah 2x min 1 per x min 1 dikuadratkan. Itu lebih besar daripada 0. Kalau dioperasikan yang pembilangnya itu jadi 3x kuadrat tambah 30x ditambah 48 per x min 1 dikuadratkan lebih dari 0. Bisa difaktorkan. Jadi saya tulis hasil akhirnya aja. 3 dalam kurung x tambah 8 ini dikali, mohon maaf, x tambah 2. Betul nggak teman-teman? Kalau dibagi semuanya oleh 3 bisa nggak Pak Ade? Makanya Karena tiganya difaktorkan, dikeluarkan Bu. Faktorkan dulu. Iya,
Karena kalau dibagi 3 otomatis penyebutnya pun harus dibagi dengan 3. Jadi ini sebenarnya nggak ngaruh ke nilai, karena yang nanti akan kita cari kan di sini tetap dapat nilainya itu di garis bilangannya itu. Kalau nanti ada negatif 8, ada negatif 2 sama positif 1. Cuman nah ini. Bentar. X min 1 kuadrat ya, lebih dari 0. Nah dari sini sih sebenarnya, jadi nanti garis bilangannya ada min 8, nyari titik kritis untuk pembilangnya adalah min 8 sama min 2. Sama 1. Sebenarnya kalau dari gambar yang tadi sama untuk garis bilangannya, cuman ketika kita substitusi karena 0, kita ambil misalkan titik uji dengan 0 itu misalkan ada di daerah sini, maka ini hasilnya adalah teman-teman positif. 0 hasilnya berarti 0. Kalau 0 negatif nih berarti di tengah. Negatif atau positif, Bu? Karena ini dikuadratkan. Oh iya. Ini positif. Ini negatif. Ini positif. Ini negatif. Maka karena ini lebih dari 0, maka yang diambil adalah ini. Betul nggak, Bu? Barangkali. Oh iya, berarti yang disubstitusikan di situ di sekitarnya, nggih? Iya. Di sekitar min 2 dan 1, di sekitar min 8. Ya, boleh seperti ini. Jadi, kalau 0-nya disubstitusikan negatif, positif. Oh iya benar. Kalau tadi kan di garis bilangannya nggak ada irisannya ya, berarti. Kalau yang di sini berarti X kurang dari min 8 atau X-nya lebih dari min 2 kurang dari 1. Boleh. Jawaban Bapak Ibu yang lain sama nggih dengan Pak Ade? Mohon maaf Bu Juli, itu di kanannya 1 itu apa enggak plus seharusnya? Di kanannya 1. Oh. Kalau 2 kita masukkan misalkan 2 tambah 8 10. Positif juga ya? 8 10. 2 tambah 2 4. 2 kurang 1. Iya, positif. Kalau min 3, kita substitusikan X-nya min 3. Min 3 positif, negatif. Ini negatif, yang atas, bawah positif. Ini negatif, betul. Betul ya. Jadi kayaknya memang kalau nanti ini positif pun nanti ada bisa diambil juga. Betul, tapi kan karena 1 tidak boleh masuk ya Bu ya. Jadi nanti ada 4, maksudnya ada 4 daerah gitu. Seolah-olah kayak seperti 4 daerah gitu. Ya betul. Jadi ada kemungkinan mungkin nanti di pilihan jawabannya Bapak Ibu ada kemungkinan gabungan atau salah satu atau salah 2. Salah 2 dari himpunan penyelesaian yang sudah didapat itu biasanya Bapak Ibu. Sini memang X-nya kan tidak boleh sama dengan 1. Dan kebetulan juga tanda tidak samaannya juga tidak ada tanda sama dengannya, jadi aman Bapak Ibu.
Mungkin sudah cukup nggak yang soal nomor 4? Bagaimana Bapak Ibu? Kemudian kalau seandainya lanjut di soal nomor 5 Bapak Ibu bagaimana? Bagaimana Bapak Ibu? Nomor 5. Oh, nomor 5 ini berjalan. Ini karena nulisnya mungkin cepat-cepat. Jadi artinya ini masih tidak begitu lengkap soalnya Bapak Ibu untuk yang soal nomor 5. Coba saya carikan dulu sebentar. Yang agak lengkap. Oh ini ada yang lebih lengkap Bapak Ibu. Seorang anak berjalan 4 km ke utara, kemudian 3 km ke barat, berhenti. Kemudian ke arah tenggara, berhenti tepat 1 km di sebelah timur tempat awal pemberangkatan. Berhenti istirahat, melanjutkan, kemudian ke selatan 4 km. Koordinat posisi dan jarak yang ditempuh adalah, nah itu Bapak Ibu. Jadi kalau secara singkatnya seperti yang di soal PDF itu, nggih. Nah, ini saya dapat yang soal agak lengkap untuk yang soal nomor 5 nggih Bapak Ibu. Nomor 5. Ini berjalan ke utara 4, ke barat ke 3, ke barat daya berhenti pada 1 jarak dari titik awal, ke selatan 4. Tentukan posisi vektornya dan jarak yang dilalui. Nah, ini berarti berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Vektor. Tapi di soal yang lengkap ini apa? Yang mana ya? Mungkin ada 2 jenis soal ya. Sini tapi angkanya sama, 4 km sama 3 km utara. Soal yang lengkapnya seperti apa, Bu? Kalau yang soal lengkap, ini ada seorang anak berjalan 4 km ke utara. Kemudian 3 km ke barat. Berhenti, kemudian ke arah tenggara, berhenti tepat 1 km di sebelah timur tempat awal pemberangkatan, berhenti istirahat. Melanjutkan ke selatan 4 km. Koordinat posisi dan jarak yang ditempuh adalah, nah ini kan tidak ada kata-kata vektor di sini tapi. Koordinat posisi dan jarak yang ditempuh. Berarti ini berkaitan dengan koordinat kalau begitu Bapak Ibu. Jadi ada seorang anak berjalan 4 km ke utara. Kemudian, bentar, saya urat-urat dulu. 4 km